Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai atribut narapidana yang sesungguhnya. Tadi Prof. Dadang juga sudah sampaikan yang seharusnya digunakan oleh narapidana atau terdakwa sebaiknya yang menyesuaikan begitu antara laki-laki maupun perempuan, bukan secara dadakan tertutup begitu ya, apalagi mungkin ada agama lain di salah satu narapidana ini. Nah, Prof, mengenai hal ini, Prof bisa menyampaikan kembali yang harusnya dipertimbangkan oleh para penegak hukum begitu. Tadi Prof juga sudah mengulas sedikit yang seharusnya yang disampaikan kepada para penegak hukum terkait atribut ini. Silakan, Prof. Ya, saya kira kita harus menjaga semacam imajinasi masyarakat dan pelabelan terhadap kelompok atau agama tertentu. Sebaiknya kita menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia itu dalam hal ini pakaian-pakaian seragam itu kan bisa disesuaikan dengan kondisi orang tersebut. Tidak harus mengambil alih seragam satu agama umpamanya. Boleh saja kalau dia orang Islam, sehari-harinya pakai pakaian jilbab atau pakaian itu ya waktu persidangan ya dipersilakan. Tapi kalau orang yang tadinya kelihatannya tidak Islami, apalagi orang di luar agama Islam, pakaian simbol Islam kan itu tidak baik. Oleh karena itu mungkin ini pekerjaan Kementerian Kehakiman untuk mendesain baju yang bersifat nasional dan tidak mencerminkan mengambil simbol agama tertentu ya. Karena itu akan mengakibatkan tadi simplikasi. Nah, simplikasi itu pengambilan secara sembarangan ya, simple ya, secara sederhana orang menarik kesimpulan tentang sesuatu kelompok atau sesuatu agama. Oleh karena ini saya keberatan dan maka saya kira dalam agama pun ada larangan-larangan tertentu dengan syarat serampangan kita menggunakan simbol min sya'airillah. Nah, itu hanya bagi simbol-simbol kesalehan, bukan simbol-simbol kejahatan gitu. Sekarang itu kan Islamofobia itu sedang merajalela ya di dunia ini. Islam itu diidentikan dengan teroris, diidentikan dengan radikal. Di kita juga secara tidak langsung mengidentikan Islam dengan kejahatan, dengan pelanggaran hukum, dengan kriminal. Sebaiknya kita sebagai orang-orang Indonesia yang beragama dan menghormati agama itu diminimalisir. Jangan sampai ada anggapan orang-orang Islam itu menganggap bahwa pemerintah itu sengaja membuat pakaian-pakaian narapidana itu seperti itu untuk menggiring opini bahwa Islam itu agama yang jahat. Jangan sampai timbul seperti itu, timbul salah dugaan atau salah suuzon ya. Suuzon itu salah sangkaan atau salah tebak ya. Bahwa pemerintah dengan sengaja. Saya yakin ini tidak sengaja, tetapi yang kita takutkan memang ada grand design, ada desain secara umum tentang pengurangan pengaruh keislaman di Indonesia. Itu yang saya tadinya kan Islam itu sekarang sedang tumbuh, simbol Islam itu sedang tumbuh, pakaian Muslim itu sedang tumbuh, sedang bagus. Tiba-tiba sekarang diadopsi oleh para penjahat ya, koruptor, kriminal, pembunuh dengan memakai simbol-simbol itu. Ya dikhawatirkan nanti berubah itu simbol kesalehan menjadi simbol kejahatan. Walaupun itu sebenarnya pengambilan kesimpulan yang sangat sederhana. Tetapi kan rakyat kita itu kan rakyat sederhana. Rakyat yang masih awam, pendidikannya juga rata-rata rendah, takut itu menjadi mempengaruhi terhadap simbol dan kehormatan bagi
agama itu. Baik, Prof. Jadi memang secara tidak langsung justru menimbulkan stigma-stigma baru di masyarakat ya, Prof ya. Prof, tadi terkait juga dengan atribut yang tadi Prof sampaikan mungkin ketidaksengajaan begitu. Nah, apakah dari ketidaksengajaan ini dari Muhammadiyah sendiri begitu, apakah juga memakluminya, Prof? Ya, saya kira ya kalau ketidaksengajaan mungkin menurut saya nggak bisa karena itu ada regulasinya. Pakaian-pakaian itu kan ada regulasinya. Seorang narapidana itu apalagi sama di bawah tekanan, di bawah ketidakberdayaan, ya dia tergantung kepada yang menyuruh. Sekarang kalau dia pakai pakaian seperti itu, nampaknya ada yang menyuruh kan. Itu logika kita. Karena memang narapidana itu adalah orang-orang yang tidak berdaya, sedang ada dalam tekanan psikologis, sehingga apapun yang dia pakai, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia sikapi itu tergantung kepada yang menyuruhnya. Ya oleh karena itu mungkin menurut saya sekali lagi menghimbau kepada pemerintah ataupun siapapun yang berhubungan dengan hal ini diperbaikilah ya, diperbaiki. Jangan sampai kita nanti masyarakat kehilangan kepercayaan kepada agama atau kepada kelompok tertentu. Itu berbahaya karena mengurangi tingkat kekaguman atau tingkat penghormatan pada agama itu. Baik, Prof. Artinya juga sosialisasi dari para penegak hukum ataupun dari pemerintah tentang atribut narapidana atau tindakan yang terdakwa ini juga harus terus diberikan kepada masyarakat sehingga juga kepercayaan masyarakat terhadap agama Islam khususnya tadi tidak hilang begitu ya, Prof ya. Prof, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Catatan Akhir Pekan TV-mu.